Anies dan Haikal, The Gang of Opportunists and Rhetoric. Haikal Baras adalah pendukung Anies Baswedan. Perannya pada Pilkada DKI 2017 juga sangat dominan. Dengan ciri menjajakan agama bersama pentolan 212, Haikal makin menambah carut-marutnya perpolitikan Indonesia. Sebab tak ada pendidikan politik yang baik ditanamkan kepada para jemaah, justru memelihara hoaks dan fitnah. Dan kini ia sudah mulai gelisah setelah diakuinya sendiri soal transferan ke akun opposite yang tak lain adalah buzzer yang kini tengah diburu aparat. Teman gaul seseorang itu sangat berpengaruh. Seseorang yang sebelumnya korupsi bisa melakukan korupsi karena bergaul dengan koruptor. Hal yang sama juga terjadi pada pemakai narkoba. Awalnya bergaul dengan pemakai, semula menolak, tapi sering ditawari akhirnya ikut tergoda. Anies Baswedan bisa jadi gubernur karena bergaulnya dengan politisi yang licik nan licin. Semua orang sudah tahu siapa di belakang Anies sehingga bisa ikut kompetisi Pilkada DKI 2017. Ada nama JK di balik pencalonan Anies. Tidak mungkin JK mau mengatur pencalonan ini kalau tidak punya kepentingan juga. Masalah radikalisme bisa dengan mudah tuntas di tangan politisi yang punya kemampuan besar. Misalnya sosok SBY dan JK pada pemerintahan sebelum-sebelumnya. Kalau mau, semuanya bisa tuntas, dan Pancasila makin perkasa dalam prakteknya. Tapi itulah politik, tidak semua masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah harus diselesaikan. Bahkan sejumlah proyek tidak segera dikelarkan karena adanya berbagai kepentingan. Kalau kepentingannya benar-benar untuk rakyat dan memajukan negara ini, tinggal tancap, habis perkara. Tapi ini tidak, di Jakarta, Anies punya kendali. Tapi apakah rakyat Jakarta sudah merasakan janji-janji manis kampanye Anies? Ternyata belum ada yang bisa dirasakan warga. Hanya segelintir orang yang senang dengan kekuasaan Anies, dan itu tidak mewakili warga DKI. Kelicikan Anies dengan retorika kata-kata merupakan cerminan dari pengusungnya. Para pengusungnya pasti sangat senang dengan skill retorika ngeles Anies. Tapi tidak dengan orang-orang atau warga yang mendambakan skill yang melebihi gubernur sebelumnya yaitu Ahok. Ahok memang ceplas-ceplos, tapi soal komitmen bekerja dan bertanggung jawab, itu dilakukannya. Jadi dengan sepak terjang Anies yang hanya pandai mengolah kata, warga bisa belajar dan memahami bahwa memang kata-kata bisa mengalahkan komitmen dan kreativitas kualitas hidup. Namun permainan kata-kata itu juga telah merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Maka ini sangat berbahaya ke depannya. Akan banyak muncul orang-orang yang hanya menitik beratkan pada keahlian mengolah kata, bukan mengolah kota ataupun mengolah tatanan hidup agar lebih bermanfaat dan aman serta nyaman. Itulah kenapa Haikal juga pandai mengolah kata, setidaknya gaya oportunisnya sangat kental. Ini tak lain karena Haikal bergaul dengan Anies. Dan kini dengan kasus transferan yang sudah diakuinya itu, nampaknya Haikal berusaha mengasah retorikanya agar bisa lolos dari jeratan hukum. Pandai mengolah kata-kata bukannya memajukan peradaban, justru menghancurkannya. Buktinya, dulu di Jazirah Arab banyak ahli sastra, namun keahlian ini dijadikan sebagai retorika untuk mendapatkan kekuasaan. Maka tak heran kalau sering terjadi perang yang menyebabkan mundurnya peradaban secara perlahan-lahan. Bahkan kehadiran Islam pun harusnya mengubah keadaan itu, tapi malah kejayaan Islam yang dibawa Nabi. Ada saja orang-orang jahil yang menggunakannya dan mengkombinasikannya dengan bahasa retorika. Kaum oportunis itu menggunakan agama yang sudah mulai memberikan efek yang baik pada umat, akhirnya menyesatkan umat. Dan kini Arab terbagi-bagi menjadi beberapa negara. Padahal dulunya satu dan luas serta kuat. Kaum oportunis merusak tatanan itu. Bukan cuma di Arab, di Yunani kaum sofis yang pandai beretorika juga melakukan hal yang sama. Di pengadilan Yunani kuno sangat kental permainan kata-kata itu, sehingga yang salah bisa dibenarkan dan sebaliknya yang benar jadi salah. Sesuai siapa yang akan dibelanya. Dan mungkin dari sinilah muncul profesi pengacara. Dan kita sudah tahu bagaimana Sokrates, seorang yang sangat ahli logika dan filsafat akhirnya mau minum racun sebagai hukuman yang ditimpakannya. Di sini saya kadang bertanya, apakah untuk sebuah kebenaran kadang harus mengorbankan nyawa? Maka, jika orang-orang seperti Anies dan Haikal ini makin mendapatkan tempat di negeri ini amat sangat berbahaya. Negeri ini bisa juga punah seperti peradaban di Arab dan Yunani. Haikal dan Anies bahkan sampai ke JK atau SBY, sebenarnya tahu betul bagaimana agama itu bisa dijadikan alat untuk menipu umat yang lugu-lugu. Dan ini adalah kerja besar atau orkestra yang bisa sewaktu-waktu menciptakan badai kehancuran. Saya kira mereka itu tahu cara menanganinya dan tahu bagaimana mendidik umat agar tetap berjalan di jalan kebenaran dan memajukan negeri ini.
Negara bisa hancur bukan karena banyaknya orang bodoh, tapi kekuasaan orang-orang pintar nan licik yang menggiring orang-orang bodoh itu menghancurkan satu sama lain sesama anak bangsa. Cebong kampret kadrun. Dan besok apa lagi? Apakah kalian tidak merasa sudah dijajah? Begitulah kura-kura.